rekaman suara, pemeriksaan voice note dan transkrip, rekaman suara serta lini masa digital dilakukan secara manual, kami lakukan secara manual dan dikonfirmasi kepada saksi yang berbicara dalam voice note yang masih hidup tersebut, termasuk di dalamnya meminta penjelasan konteks dan lokasi. Jadi voice note yang kami dapatkan baik dari kepolisian maupun yang kita dapatkan dari FPI, kami periksa secara manual, termasuk juga jejak digital ini masanya, kami lakukan dengan keterampilan staf kami yang agak paham soal digital tersebut. Kami cocokkan dengan keterangan saksi orang-orang yang berada dalam rekaman. Jadi yang voice note, si A ngomong, si B ngomong, si C ngomong, kami tanya, kalau mereka masih hidup, kami tanya, ini benar nggak kamu ngomong begini, dinyatakan benar, apa konteksnya, di mana lokasinya, kami tanyakan semua. Nah, yang berikutnya hasilnya apa? Yang pertama adalah mendapatkan skema jalur perjalanan peristiwa dari Sentul sampai ke gerbang tol Kerawang Timur. Jadi kami tahu dari Sentul sampai menuju gerbang tol Kerawang Timur itu siapa saja yang ngomong, di titik mana kira-kira pembicaraan itu ada di voice note. Terus juga kami mendapatkan konteks di luar tol sepanjang pintu keluar tol Kerawang Timur sampai masuk lagi ke Kerawang tol Tugu Barat, itu keliling begitu. Kami jadi tahu siapa yang ngomong apa di titik mana, terus kami cocokin dengan lini masanya dan apa yang diomongkan nanti akan diterangkan oleh Pak Bika dengan bantuan itu. Terus berikutnya adalah kami mendapatkan konteks, ini penting untuk melihat. Kalau tadi ditanya, kami mengatakan ada masyarakat yang mengatakan ini peristiwa KM 50, kenapa kami sejak awal ngomong ini peristiwa Kerawang, ini konteks. Kami mendapatkan konteks eskalasi dalam peristiwa tersebut, eskalasi ketegangan dan tindakan kekerasan. Pertama, eskalasi rendah. Jadi eskalasi rendah dari Sentul sampai gerbang keluar pintu tol Kerawang Timur. Nanti kita akan tunjukkan videonya ya oleh Pak Bika atau oleh yang lain. Terus konteks kedua adalah eskalasi sedang dari gerbang tol Kerawang Timur sampai menuju flyover Hotel Swiss Bell di Kerawang. Konteks ketiga adalah eskalasi tinggi mulai dari Hotel Swiss Bell Kerawang masuk ke pintu tol Kerawang Barat sampai KM 49 di dalam tol. Jadi itu konteks ketegangan tinggi. Nah, eskalasi ini kami kategorikan. Pertama, eskalasi rendah ditunjukkan belum adanya gesekan antara mobil FPI dan mobil petugas dan masih dalam jarak yang cukup jauh. Eskalasi sedang mulai terdapat gesekan mobil dan jarak dekat. Dan eskalasi tinggi mulai ada dugaan benturan mobil dan tembakan. Yang berikutnya adalah terdapat konteks. Nah, ini yang juga penting, salah satu temuannya Komnas HAM penting. Terdapat konteks kesempatan untuk menjauh oleh mobil FPI dari petugas, namun malah mengambil tindakan menunggu mobil petugas. Jadi setelah kami project voice note, terus melihat titik-titik di lapangan, terus juga melihat lini masa, salah satu temuannya di samping eskalasi adalah terdapat konteks kesempatan untuk menjauh oleh mobil FPI dari mobil petugas, namun malah mengambil tindakan untuk menunggu mobil petugas tersebut. Yang berikutnya adalah pemeriksaan video dan screen capture smart CCTV dari Jasa Marga. Dilakukan secara manual dengan membandingkan satu titik dengan titik yang lain yang terdapat CCTV, karena CCTV-nya banyak. Jadi kami mendapatkan CCTV ini CCTV yang masih hidup. Jadi CCTV yang tidak berfungsi 49 sampai 72, di bawah itu 48 sampai Sentul itu kami dapat semua, baik yang atas maupun yang bawah.
termasuk juga pintu-pintu keluar dan masuk itu kami juga dapat, termasuk di dalamnya gerbang tol pintu Kerawang Timur maupun gerbang tol Kerawang Barat, makanya jumlahnya sangat banyak. Termasuk di dalamnya kami membandingkan dengan lini masa jejak digital yang kami dibukakan akses, termasuk juga kami bandingkan dengan voice note tadi untuk menentukan gimana kira-kira situasinya. Termasuk juga kami ngecek beberapa plat nomor mobil itu ke Samsat DKI, terus Samsat Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Kami cek semua itu. Jadi karena ada aplikasi tersebut, kami cek Samsatnya ya, kurang lebih itu paling gampang DKI, terus Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Hasilnya antara lain, dalam perjalanan di dalam tol memang terdapat rombongan mobil FPI menuju dan keluar dari tol Kerawang Timur. Yang berikutnya, dalam tangkapan video tersebut terdapat kondisi perjalanan yang konstan melaju dan tidak terlihat gesekan. Ini di dalam tol. Yang berikutnya, sejumlah mobil yang terdapat dalam pembicaraan voice note terdapat dalam jalur perjalanan tol tersebut. Jadi voice note juga terbukti itu ada dalam perjalanan jalan tol. Yang berikutnya, terlihat mobil dalam peristiwa tersebut beberapa masuk kembali ke tol melewati gerbang tol Kerawang Barat. Jadi mobilnya terlihat sampai juga akhirnya nanti terlihat juga ketika masuk di tol Kerawang Barat. Ini di akhir cerita menuju KM 50. Itu juga terlihat beberapa mobil keluar dari gerbang tol Kerawang Timur pasca kejadian KM 50, termasuk mobil towing yang mengangkut mobil Chevrolet Spin. Jadi kami juga melihat itu, jadi muter begitu dari Sentul keluar tol gerbang timur, masuk lagi di tol Kerawang Barat, terus keluar gerbang tol Kerawang Timur lagi, yang sudah berbeda cerita karena yang keluar terakhir itu sudah pakai mobil towing. Nah itu kami cek itu semua. Yang berikutnya adalah yang pendalaman ahli. Tim melakukan pendalaman ahli untuk membuat terangnya peristiwa dengan mengundang ahli. Yang pertama adalah forensik kedokteran, forensik senjata dari pindad, dan psikologi forensik. Hasil pendalaman tersebut antara lain, untuk forensik kedokteran memberikan pandangannya antara lain ini dengan membandingkan foto dari keluarga dan proses otopsi serta paparan PowerPoint dari kepolisian, terus mendengarkan penjelasan terkait kondisi mobil. Jadi ini kedokteran forensik tidak hanya melihat jenazah tapi juga mendengarkan penjelasan dari kami karena beliau juga minta bagaimana kondisi mobil, kami kasih keterangan khususnya kondisi mobil ini lubang peluru dan melihat foto kondisi mobil. Melihat juga kondisi mobilnya kayak apa, dijelaskan antara lain bahwa yang pertama, terdapat luka akibat tembakan pada 6 jenazah tersebut sebanyak 18 luka tembak. Ini detail nanti kami dalam laporan yang kami susun. Yang berikutnya adalah terdapat luka jahitan akibat tindakan otopsi, jadi memang ada luka jahitan tapi itu konsekuensi dari bagian dari otopsi. Terus C, beberapa foto yang menunjukkan luka selain luka tembak dan jahitan akibat otopsi tersebut bukan akibat dari tindakan kekerasan, termasuk informasi akibat pembakaran, namun karena konsekuensi dari waktu dan kondisi tubuh jenazah. Jadi karena kami mendapatkan berbagai informasi, terus juga mendapatkan foto kondisi jenazahnya sudah banyak yang kayak lebam-lebam, terus mengupas dan sebagainya. Itu penjelasan ahli dengan melihat perbandingan foto di awal dan di akhir, di awal sebelum kondisi jenazahnya dilakukan otopsi sampai kondisi terakhir yang diterima oleh keluarga, itu bagian dari konsekuensi jenazah dari tubuh. Bahkan juga beliau bisa bilang kenapa kondisi jenazah dengan waktu yang kurang lebih mirip, yang satunya misalnya konsekuensinya lebih banyak, yang satunya kok malah enggak, itu karena posisi tubuhnya yang terdapat gizi, kolesterol dan sebagainya berbeda-beda satu dengan yang lain. Yang berikutnya adalah psikologi forensik. Psikologi forensik memberikan pandangannya antara lain ini metodenya ya.
dengan mendengarkan voice note, terus melihat foto korban, terus melihat juga foto-foto saksi, mendengarkan penjelasan kesaksian. Jadi kami jelaskan kesaksiannya, dan beliau juga bilang ini sayangnya dia tidak bisa wawancara langsung, jadi tanpa mendengarkan wawancara secara langsung ini, antara lain memberikan pandangan bahwa tidak terdapat beban dalam pembicaraan oleh pembicara. Jadi dalam pembicaraan voice note itu tidak ada beban. Jadi kalau ada ini bebannya ketakutan dan sebagainya, enggak, tidak ada beban katanya dalam pembicaraan tersebut oleh pembicara dalam voice note. Terdapat baseline persiapan untuk bertahan dan melawan. Jadi karakter dasar dari pembicaraan tersebut adalah baseline-nya bertahan dan melawan. Nah, itu yang inti dari penjelasan detail-detail nanti akan kami sampaikan dalam laporan. Yang ketiga adalah ahli senjata dari Pindad. Ahli senjata dari Pindad ini 6 orang, ya, dengan berbagai latar belakang keahliannya. Pertama, latar belakang keahlian amunisi, senjata, metalurgi, kendaraan tempur, dan quality insurance atau mutu produk. Nah, keenamnya memberikan pandangan antara lain, karena ini dia juga melihat barang bukti kami dan melihat proses lapor di forensik. Yang pertama, mereka dari Pindad menjelaskan proses terbuka dan akuntabel karena bisa melihat dan mengikuti proses secara langsung, termasuk diawasi oleh masyarakat secara langsung. Jadi teman-teman Pindad juga ini ada masyarakat, ada NGO dan sebagainya, itu sesuatu yang belum pernah terjadi. Makanya beliau ini mengatakan bahwa ini proses yang transparan dan akuntabel. Yang berikutnya adalah alat yang digunakan adalah alat yang memenuhi standar dan canggih. Bahkan beberapa obrolan singkatnya dia bilang ini alat yang paling terakhir gitu ya, alat terakhir karena memang lapor Indonesia ini terbaik di ASEAN. Yang berikutnya adalah prosedurnya juga memenuhi syarat. Jadi mereka juga melihat prosedurnya, bagaimana perlakuan terhadap barang bukti dan bagaimana perlakuan terhadap senjata yang sedang diuji. Yang berikutnya adalah secara kasat mata, karena beliau ini melihat, kami tunjukkan benda-benda kami, barang bukti yang kami temukan, secara kasat mata menilai adanya barang bukti yang berasal dari senjata api, tapi bukan termasuk senjata pabrikan atau non-pabrikan. Jadi secara kasat mata beliau mengatakan bahwa barang-barang ini ada yang memang dari senjata non-pabrikan atau istilah umumnya senjata rakitan dan senjata yang rakitan. Tapi ini hanya melihat secara kasat mata, belum hasil ujian lapornya belum keluar. Itu secara kasat mata kami bisa begitu, ya, dia terangkan detail kepada kami karena memang pekerjaan sehariannya memang ada yang namanya amunisi, ada yang namanya senjata dan sebagainya. Nah, di samping beberapa proses di atas, tim juga melakukan simulasi atau rekonstruksi peristiwa terhadap 2 anggota FPI, tertembaknya 2 anggota FPI dan 4 anggota FPI yang juga tertembak di kantor Komnas HAM untuk mendalami kedua peristiwa tersebut setelah tim mendapatkan pandangan dari ahli kedokteran forensik yang diundang secara mandiri oleh tim. Jadi kalau kemarin misalnya teman-teman melihat di kantor Komnas HAM ini di bawah di parkiran Anda, sebenarnya bukan rekonstruksi, tapi bahasa umumnya ngomongnya rekonstruksi, sebenarnya itu simulasi, membandingkan antara keterangan yang kami dapatkan dari berbagai pihak, khususnya pihak kepolisian, Nafis, lapor, kedokteran forensik dan sebagainya, membandingkan keterangan dan logika yang diberikan kepada kami oleh kedokteran forensik. Makanya kami panggil mereka untuk melakukan rekonstruksi. Istilahnya gampangnya rekonstruksi pada itu simulasi pihak. Ini bagaimana kesesuaian antara pandangan ahli yang diundang sendiri oleh Komnas HAM secara independen dan mandiri dengan realita yang dijelaskan oleh mereka secara langsung. Nah, apa hasilnya dari semua yang kita lakukan di awal mengunjungi tempat sampai menguji dengan ahli ini? Substansi fakta temuan secara singkat sebagai berikut. Ini temuan fakta secara singkat sebagai berikut. Yang pertama,
bahwa benar pihak Polda Metro Jaya melakukan pengerahan petugas untuk melakukan pembuntutan terhadap MRS sebagai bagian dari proses penyelidikan terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat tugas terhadap sejumlah anggota Dirkrimsus Polda Metro Jaya tertanggal Dirkrimum Polda Metro Jaya tertanggal 5 Desember 2020 untuk melakukan pembuntutan terkait keberadaan MRS tersebut. Yang berikutnya adalah bahwa didapat fakta juga telah terjadi upaya pengintaian dan pembuntutan terhadap MRS yang dilakukan oleh petugas yang dinyatakan bukan dari kepolisian. Jadi kepolisian menyatakan bahwa ada beberapa yang bukan dari mereka di kawasan Markas Syariah Megamendung hingga kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat pada tanggal 4 Desember 2020. Yang Megamendungnya ya, Sentulnya sejak tanggal 4 itu ada sampai perjalanan ke Karawang. Yang berikutnya adalah yang nomor 3, bahwa didapatkan fakta adanya konsentrasi petugas keamanan berseragam lengkap pada tanggal 6, 7 sampai tanggal 7 Desember 2020 di sejumlah titik gerbang tol, rest area dan jembatan penyeberangan di sejumlah titik sepanjang jalan tol di Jakarta Cikampek. Namun berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM dipastikan bahwa konsentrasi petugas bersenjata lengkap tersebut dalam rangka proses pengawalan terhadap iringan rombongan pembawa vaksin COVID-19 dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bio Farma Bandung. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya, kebetulan saja. Bahkan beberapa yang di jembatan itu masyarakat mengatakan ya ini petugasnya biasa-biasa saja, mas, agak guyon, menerangkan dan sebagainya. Yang 4, terkait dengan sejumlah CCTV jasa marga yang tidak berfungsi dengan baik pada tanggal kejadian, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan melakukan pemeriksaan langsung ke titik lokasi dan menemukan fakta bahwa telah terjadi kegagalan pengiriman rekaman gambar CCTV melalui server akibat putusnya fiber optik di dalam sebuah joint user CCTV, sehingga menyebabkan tidak berfungsinya CCTV mulai dari KM 49 sampai KM 72 tol Jakarta Cikampek sebagaimana mestinya. Ini kami periksa sendiri beberapa kali, jasa marga lebih dari 5 kali kami periksa untuk memastikan ini. Yang berikutnya nomor 5, bahwa didapat fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dari hasil analisa rekaman CCTV dan analisis rekaman percakapan voice note, teridentifikasi sejumlah kendaraan roda 4 yang diduga melakukan pembentukan terhadap MRS dan rombongan sejak dari kawasan Sentul Bogor hingga tanggal 7 Desember dini hari dengan detail keterangan sebagai berikut. Antara lain, Avanza hitam dengan nomor polisi B1739 PWD, Avanza warna silver dengan nomor polisi B1278 KJD, mobil petugas dengan nomor polisi B1542 POI, terus Avanza warna silver dengan nomor polisi K9143EL, Xenia warna silver dengan nomor polisi B1519 UTI, terus Land Cruiser ini nomornya belum teridentifikasi, Land Cruiser gede ini sendirian, jadi mendapatkan perhatian baik dari saksi maupun dari pihak yang lain. Terus bahwa benar kendaraan jenis Avanza Silver K914EL, Xenia B159UT dan B1542 POI serta Land Cruiser diakui sebagai kendaraan petugas polisi yang pada tanggal kejadian sedang melakukan pembuntutan terhadap MRS. Kalau yang Land Cruiser itu terakhir saja, dia datang keterangannya datang cuma pendek, dia nggak terekam dalam CCTV juga. Terus sedangkan untuk kendaraan jenis Avanza B1739 PWD dan B1278 KJD yang menurut keterangan saksi dan hasil identifikasi rekaman CCTV serta analisis rekaman percakapan turut aktif dalam pembuntutan terhadap rombongan MRS. Mobil ini tidak diakui sebagai mobil milik petugas Polda Metro Jaya yang sedang melaksanakan tugas pembuntutan tersebut. Jadi keberadaan mobil ini ada terekam dalam video dan terekam dalam screen capture yang kami miliki, yang diberikan oleh jasa marga. Terus terdapat
beberapa kendaraan lainnya yang telah diidentifikasi oleh tim penyelidik diduga juga menggunakan plat tertangkap kamera CCTV melalui bagian belakang rombongan MNS, namun belum dapat dipastikan apakah dalam rangka melakukan pembuntutan ataukah tidak. Karena memang dalam voice itu juga nggak dibicarakan dalam ketika keluar dari gerbang tol pintu timur juga tidak terdapat keterangan apapun. Yang berikutnya nomor 6, bahwa kronologi singkat peristiwa meninggalnya 6 anggota Laskar FPI dilatar belakangi adanya kegiatan pembuntutan MRS yang secara aktif dimulai sejak tanggal 6 tanggal 7 Desember di saat rombongan MRS bersama sejumlah pengawal berjumlah 9 unit kendaraan roda 4 bergerak dari perumahan dan Nature Mutiara Sentul di sebuah tempat di Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Adapun kronologi singkat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mobil rombongan MRS dibuntuti sejak keluar gerbang tol perumahan, masuk ke gerbang tol Sentul Utara 2, hingga tol Cikampek dan keluar tol Kerawang Timur. Pergerakan iringan mobil masih normal, meskipun saksi FPI mengatakan adanya manuver masuk ke rombongan. Versi polisi mengaku hanya sesekali maju mendekat dari jalur kiri tol untuk memastikan bahwa target pembuntutan berada dalam iringan mobil. Jadi pengakuan FPI dalam keterangannya kalau ada itu, tapi kalau polisi mengatakan cuma melihat aja, nggak dan di rekaman video itu tidak ada penyalipan sebenarnya. Terus rombongan keluar pintu tol Kerawang Timur dan tetap diikuti oleh beberapa kendaraan yang melakukan pembuntutan. Jadi sebanyak 6 mobil rombongan MNS melaju lebih dulu dan meninggalkan 2 mobil pengawal lainnya. Jadi yang keluar gerbang tol pintu Kerawang Timur itu 8, yang 6 melaju duluan, yang 2 itu ditinggal, yaitu mobilnya Den Mandar, mereka sebut begitu, itu Avanza Silver, dan mobilnya Laskar khusus itu Chevrolet Spin untuk tetap menjaga agar mobil yang membutuhkan tidak bisa mendekati mobil HRS dan rombongan. Yang berikutnya, kedua mobil FPI tersebut berhasil membuat jarak dan memiliki kesempatan untuk kabur dan menjauh, namun mengambil tindakan untuk menunggu. Akhirnya mereka bertemu kembali dengan mobil petugas K9143PL serta 2 mobil lainnya, yaitu B1278KJB dan B1739PWD. Jadi bertemu kembali mereka pada akhirnya karena ditunggu. Yang berikutnya adalah bahwa 2 mobil pengawal MRS dan Madar dan Laskar khusus yang masing-masing berisi 6 orang melewati sejumlah ruas jalan dalam kota Kerawang dan turut diikuti oleh 3 mobil pembuntut. Mereka antara lain melewati Jalan Kelari, melewati Jalan Raya Pantura, Surukonto, Jalan Ahmad Yani, Jalan Tarumanegara, Jalan Internasional Kerawang Barat, hingga kembali menuju gerbang tol Kerawang Barat. Berikutnya, bahwa didapat fakta telah terjadi kejar mengejar, saling serempet dan saling seruduk, serta berujung saling serang dan kontak tembak antara mobil Laskar khusus FPI dengan petugas, terutama sepanjang Jalan Internasional Kerawang Barat, diduga hingga sampai KM 49 dan berakhir di KM 50 tol Jakarta Cikampek. Berikutnya, bahwa di KM 50 tol Cikampek, 2 anggota Laksus ditemukan dalam kondisi meninggal, sedangkan 4 lainnya masih hidup dan dibawa dalam keadaan hidup oleh petugas kepolisian. Terdapat pula informasi di KM 50 terdapat pula informasi adanya kekerasan, pembersihan darah, pemberitahuan bahwa ini kasus narkoba dan terorisme, pengambilan CCTV di salah satu warung, dan perintah penghapusan dan pemeriksaan handphone masyarakat besar. Jadi ini yang juga terakhir kami dapatkan. Awalnya kami sudah dapat duluan bahwa ada CCTV yang diambil dari warung, dan ini kami konfirmasi terakhir kami melakukan pemeriksaan terhadap kepolisian dari aku itu diambil. Kami tanyakan lagi apakah ini diambil secara ilegal ataukah secara legal. Mereka jawab diambil secara legal. Dan nanti kita tunggu kalau ini dibuktikan di
proses pengadilan. Oke. Berikutnya adalah petugas mengaku mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 buah senjata rakitan jenis revolver gagang coklat dan putih, sebilah samurai, sebilah pedang, celurit, dan sebuah tongkat kayu runcing. Bahwa 4 anggota Laksus tersebut kemudian ditembak mati di dalam mobil petugas saat dalam perjalanan dari KM 50 ke atas menuju Polda Metro Jaya dengan informasi hanya dari petugas kepolisian tunggal gitu ya informasinya, yang terlebih dahulu telah terjadi upaya melawan petugas yang mengancam keselamatan diri sebagai diambil tindakan tegas dan terukur. Informasi ini oleh tim Komnas HAM tidak mendapatkan informasi kecuali informasinya dari petugas kepolisian. Kami tegaskan informasi dari petugas kepolisian. Nah, dari pokok-pokok kronologi tersebut, pokok-pokok temuan fakta singkat tersebut, pada pokoknya peristiwa di atas adalah yang pertama, bahwa terjadi pembuntutan terhadap MRS oleh Polda Metro Jaya merupakan bagian dari penyelidikan kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang diduga dilakukan oleh MRS. Yang berikutnya, terdapat pengintaian dan pembuntutan di luar petugas kepolisian. Yang ketiga, bahwa terdapat 6 orang meninggal dunia dalam 2 konteks peristiwa yang berbeda. Yang pertama, insiden sepanjang Jalan Internasional Kerawang Barat sampai diduga mencapai KM 49 Tol Cikampek yang menewaskan 2 orang laskar FPI. Substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antar petugas dan laskar FPI, bahkan dengan menggunakan senjata api. Yang berikutnya, sedangkan terkait peristiwa KM 50 sampai ke atas, terdapat 4 orang yang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara yang kemudian juga ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut merupakan bentuk dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Ini catatannya, penembakan sekaligus terhadap 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa mengindikasikan adanya tindakan unlawful killing terhadap 4 orang anggota Laskar FPI. Jadi ini ada berbeda, 2 karena ada ketegangan, ada serempet-serempet, benturan-benturan antar mobil sampai tembak penembak dan berujung pada 2 orang yang meninggal. Kalau yang 4 ya di dalam penguasaan petugas resmi negara dan pada akhirnya meninggal, yang 4 ini kita sebut sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Rekomendasinya, berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, tim penyidik Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa tewasnya 4 orang anggota Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Jadi ini tidak boleh hanya dilakukan dengan internal, tapi harus dengan penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Yang berikutnya, mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam 2 mobil Avanza hitam B1278 PWI dan Avanza Silver B1278 KGD. Salah. Yang Avanza hitam itu 1759 PWI dan Avanza Silver B1278 KGD. Ini typo ya. Yang berikutnya adalah mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Yang keempat, meminta proses penegakan hukum akuntabel, objektif, transparan sesuai dengan standar hak asasi manusia.
Demikian laporan dari tim. Terima kasih. Terima kasih